Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dan kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama datangnya dari Handi dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mau bertanya, saya kemarin sholat maghrib, akan tetapi saya sholat di waktu yang mendekati waktu Isya. Ketika saya sholat dan saya sudah mendapatkan 2 rakaat, tiba-tiba saya mendengar adzan Isya. Pertanyaannya, apakah saya harus menyelesaikan sholat terakhir atau saya harus berhenti dikarenakan sudah masuk waktu Isya? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan, ini masih berkaitan dengan pertanyaan ini. Haram hukumnya mengakhirkan salat sehingga atau mengakhirkan salat sehingga tidak menyisakan waktu yang cukup untuk melakukan salat secara full atau sempurna. Haram hukumnya, dengan sengaja itu haram. Contoh, ada seseorang ketika masuk waktu salat santai-santai saja karena dia tahu, contoh salat zuhur itu mulai dari zawal tergelincirnya matahari sampai nanti masuk waktu asar. Dia tahu itu. Karena dia tahu waktunya panjang, maka dia santai-santai saja. Berleha-leha, santai, leha-leha. Akhirnya dia sholat, waktunya yang tersisa tidak cukup untuk 4 rakaat, cukup hanya untuk 2 rakaat saja, sehingga 2 rakaat dilakukan dalam waktu dan 2 rakaat sisanya keluar daripada waktu sholat zuhur, maka haram hukumnya. Ini dalam pembagian waktu-waktu sholat yang 6 itu disebut dengan waktu hurmah. Di samping daripada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karaha, jawaz ma'a karaha, kemudian waktu uzur, kemudian waktu hurmah, kemudian waktu darurah. Baik. Ini ada pembahasannya nanti di waktu yang lain, kesempatannya. Yang jelas haram hukumnya menunda-nunda salat sehingga keluar daripada waktunya. Walaupun yang keluar itu adalah sebagian daripada rakaat salat atau bagian salat, tidak semuanya, tetap haram hukumnya. Apalagi kalau sampai keluar, benar-betul keluar waktunya. Kecuali kalau dengan uzur, ada uzur itu beda hukumnya. Kalau ada uzur beda hukumnya. Uzur salat itu ada berapa sih? Ada berapa uzur salat? Ada 4. Yang pertama tidur. Tidur dengan catatan dong. Tidur ini tidak semua tidur jadi uzur salat. Kalau gitu enak kalian tidur enggak salat. Enggak dapat dosa, enak banget kalau begitu. Enggak begitu. Tidur kapan jadi uzur? Kapan jadi uzur salat? Ingat. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu itu yang pertama. Atau tidur sudah masuk waktu sholat dengan niat, dengan azam yang kuat akan bangun di waktu sholat. Artinya bangun waktunya masih tersisa untuk melakukan sholat. Atau sudah menjadi kebiasaannya, contoh jam 12 waktu zuhur, kemudian karena sudah gak kuat ngantuk maka tidur dulu, dan kebiasaannya kalaupun tidur di jam 12, jam 2 bangun contohnya. Tapi kok suatu ketika bablas bangunnya jam 5 sore, maka apa yang dilakukan? Wajib mengqadha salat tersebut, tapi dia tidak dapat dosa atas meninggalkan salat karena ada uzur. Jadi uzur itu bukan untuk menghapuskan salat. Awas, sebagian salah memahami. Uzur berarti boleh enggak salat? Tidak. Salat tetap wajib. Salat wajib tetap wajib dilakukan. Wajib dilakukan di waktunya. Kalaupun keluar dari waktunya diqadha sudah.
Itu namanya sholat. Uzur itu apa fungsinya, faidahnya? Uzur itu urusan dengan berdosa atau tidak berdosa. Kalau meninggalkan tanpa uzur, dia dapat dosa, dia juga wajib mengqadha. Tapi kalau dia meninggalkan dengan uzur, dia tidak dapat dosa meninggalkannya, tapi tetap wajib mengqadha. Nah, itu tidur. Yang pertama tadi uzur sholat, yang pertama tidur. Baik. Kemudian yang kedua lupa. Ada orang lupa, itu ada. Lupa, dia belum sholat, lupa. Allahu Akbar. Tapi lupa ini tidak semua lupa. Pokoknya mentang-mentang lupa, ini masuk waktu zuhur, nyantai-nyantai lupa. Setelah masuk waktu asar baru ingat dia belum sholat zuhur. Maka lupa ini menjadi uzur dia. Dia dalam meninggalkan sholat tadi tidak dapat dosa tapi wajib mengqadha. Cuman lupa yang bagaimana? Lupa yang sebab lupanya adalah perkara yang wajib, sunnah atau mubah. Kalau perkara yang haram tetap dia dapat dosa. Jadi orang kadang lupa begini, karena lagi khidmah sama orang tuanya, lagi berbakti sama orang tuanya butuh, masya Allah. Ya orang tuanya butuh, sibuk melayani orang tuanya sampai lupa sholat, ingat-ingat udah lewat waktunya, sudah keluar waktunya. Maka lupanya ini dimaafkan, dalam arti meninggalkan sholatnya tidak dapat dosa tapi wajib diqadha. Perhatikan oleh kalian. Atau sebabnya sebab perkara yang sunnah atau perkara yang mubah. Tapi kalau perkara yang haram, contoh haram apa? Ini sibuk lagi di diskotik, waliyadzubillah. Masuk waktu sholat sedang di diskotik. Saking asiknya dengan keharaman tersebut lupa akan sholat. Ingat sudah keluar waktu sholat. Walaupun dia lupa dan betul-betul lupa, dan lupa itu menjadi uzur tapi tidak dianggap dalam keadaan seperti ini karena sebab lupanya adalah sesuatu yang haram. Bisa dipahami? Dicatat nah ya, dicatat. Baik. Kemudian sebab yang ketiga apa? Jama'. Seseorang boleh tidak sholat tepat pada waktunya dengan niat menjamak. Baik itu jamak takdim yang didahulukan atau jamak takhir. Jamak itu harus mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Asar zuhur ditarik ke waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Asar zuhur ditarik ke waktu asar, namanya jamak takhir. Itu contohnya. Itu kan mengeluarkan sholat dari waktunya. Iya betul. Tapi karena memang jamak dan itu rukhsah, keringanan dalam agama. Baik jamak sebabnya karena safar perpergian, ataupun jamak karena motor karena ada hujan, ini ada syarat-syaratnya tertentu tentunya, ataupun jamak karena marad karena sakit. Jadi perhatikan oleh kalian. Kemudian yang keempat adalah ikrah. Ikrah itu dipaksa. Dipaksa untuk meninggalkan sholat. Tidak ada pilihan. Yang namanya ikrah atau paksaan itu ada 4 syarat. Nah, syaratnya harus lengkap semuanya. Kalau kurang syaratnya maka tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Baik. Bagaimana hukumnya yang tadi? Sholat maghrib dapat 2 rakaat masuk waktu sholat isya. Yang pertama ingat tidak boleh mengakhirkan sholat sehingga sebagian sholat tersebut dilakukan di luar waktunya. Awas, haram hukumnya tanpa uzur. Kalau uzur yang sebutkan tadi maka dimaafkan. Dalam keadaan seperti ini, sholat maghrib sudah dapat 2 rakaat masuk waktu sholat isya. Apakah harus membatalkan sholat maghrib karena sudah masuk waktu isya? Tidak. Bahkan hukumnya wajib melanjutkan. Kalau membatalkan malah tidak diperbolehkan sama sekali. Karena dia akan masuk pada mengeluarkan sholat daripada waktunya. Kalau dia batalkan sholatnya saat itu, maka sama dengan dia mengeluarkan sholat daripada waktunya. Selesai. Kapan mau dilakukan lagi? Mau dilakukan sudah keluar waktunya, tidak boleh. Jadi tetap dilanjutkan. Sudah dapat 2 rakaat, rakaat ketiga masuk waktu isya, lanjutkan, tidak ada masalah. Dan sholatnya tetap masuk dalam kategori sholat ada, sholat tepat pada waktunya. Karena kaidahnya man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemui 1 rakaat, dapat 1 rakaat dari sholat, maka dia sudah sholatnya dapat adaan, jadi tepat pada waktunya.
Man adraka ruku' faqad adraka rakaah. Sedangkan satu rakaat itu bagaimana cara mendapatkannya? Minimal ruku'. Masih pada waktunya, selesai ruku'. Baik ya. Ini diperhatikan ya. Jadi jangan dibatalkan, justru wajib untuk dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.